Bapak Ibu saudara semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengucap syukur kalau kita bisa beribadah saat ini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kita akan terlebih dahulu berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dan kebaikan. Kalau saat ini kami boleh datang kepadamu untuk beribadah Tuhan, semuanya Tuhan, karena kasih-Mu, karena kebaikan bagi kami. Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu lewat ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Oleh darah anak domba kita diselamatkan, hidup kita dipulihkan. Haleluya. Oleh darah anak domba kita dibebaskan, kita dipulihkan. Haleluya. Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha kuasa. Dialah Yesus Kristus. Haleluya. Tuhanku maha
Persiapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita fokus kepada firman Tuhan. Kita dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sayang mengucap syukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat bersekutu kepadamu, untuk kami dapat menikmati ibadah, untuk kami dapat memuliakan nama-Mu. Dan kami juga akan diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman yang akan bertumbuh baik dalam kehidupan kami. Roh Kudus akan selalu menuntun kehidupan kami. Biarlah kami juga hidup seturut dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sayang bersyukur dan terima berkat-Mu dengan sukacita. Hanya dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah. Hari ini kita juga tetap menikmati ibadah online, yang juga merupakan kerinduan kita untuk menikmati ibadah meskipun belum ibadah secara komunal atau ibadah secara bersama. Tetapi hari ini kita sangat mengucap syukur, meskipun ibadah online tapi kita juga masih menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita masih diperlengkapi dengan firman Tuhan. Kita masih disegarkan oleh firman Tuhan. Dan kita dibentuk oleh firman Tuhan. Jadi tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan, meskipun ibadah kita online, tetapi tidak mengurangi persekutuan kita dengan Tuhan, kerinduan kita dengan Tuhan. Kita harus tetap bersekutu kepada Tuhan. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus tetap diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena kita anak Tuhan. Jadi makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Supaya kita bertumbuh dengan apa? Dengan firman Tuhan. Supaya kita dapat berkembang dengan baik, menjadi dewasa secara kerohanian dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan pengajaran yang sehat. Supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan. Ini merupakan minggu yang pertama buat kita, minggu yang sangat spesial buat kita, minggu yang sangat baik buat kita. Bagaimana kita juga diingatkan lagi oleh karya Kristus yang luar biasa di dalam kayu salib, karya yang luar biasa dalam kematian maupun juga sampai kebangkitannya. Tuhan memiliki tujuan yang mulia, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang dimenangkan, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa lepas dari kutuk dosa. Tuhan menebus kita dari kutuk dosa. Akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang merdeka di dalam Tuhan. Dan juga kita menjadi pribadi-pribadi yang layak menerima keselamatan. Bukan karena usaha kita, tetapi semuanya karena kasih karunia Allah yang Tuhan nyatakan di dalam penebusan Kristus, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang merdeka di dalam Tuhan. Kita bisa menjadi pribadi yang menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Karena semuanya itu karena inisiatif daripada Tuhan, bukan karena usaha manusia. Allah yang kudus menuntut manusia juga kudus. Karena Allah yang sempurna menuntut juga ciptaannya juga harus sempurna. Tetapi manusia tidak ada satupun yang bisa mencapai kesempurnaan daripada Allah. Karena Allah adalah kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sucilah kamu sebab aku suci. Sempurnalah kamu sebab aku sempurna. Tetapi di dalam kenyataannya manusia tidak ada satupun yang sempurna di dalam dunia ini. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Tetapi oleh karena anugerah Allah, kita dibaharui oleh Allah. Kita menjadi ciptaan yang baru, sehingga kita dapat melakukan sesuatu yang suci, yang baik, yang kudus. Itu karena semuanya karena apa? Usaha, inisiatif, karya Allah di dalam kita. Tapi bukan berarti kita sebagai robot yang hanya diam diri saja, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Aku diciptakan oleh Allah, aku diberikan kehendak oleh Allah seperti ini. Kayaknya aku seperti robot ya. Tidak, Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot. Tuhan tetap memberikan kita kehendak bebas untuk kita dapat melakukan segala sesuatu. Tetapi Roh Kudus menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang baik.
kita berbuat salah. Kita bisa berbuat salah. Tetapi apa? Tuntunan Roh Kudus yang akan mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus yang menegur kita, Roh Kudus yang memberikan tuntunan buat kita, supaya apa? Kamu tetap berjalan kepada apa yang menjadi maunya Tuhan, supaya kamu berjalan sesuai dengan firman-Nya, supaya kamu berjalan di dalam kehidupan yang baik. Itu karena semuanya karena Roh Kudus, oleh karena karya Kristus, bukan karena usaha kita sendiri. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang teramat sangat memberkati kita semuanya, dan saya juga sangat terberkati oleh ayat ini. Saya akan membacakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Udah sangat tegas Bapak Ibu yang di rumah, kita dapat melihat di sini. Saya jelaskan sekali lagi, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kita diselamatkan oleh Allah itu karena iman atau karena karunia Allah, bukan karena usahamu. Jadi seperti ini, kalau misalnya kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, kita belum mungkin juga belum mengenal Allah. Kita melakukan dosa, oh ya dosa, udahlah selesai. Nanti juga aku minta ampun, selesai kok. Gitu kan? Aku mungkin juga dengan amal aku selesai nanti. Aku mungkin dengan berbuat baik aku bisa menutupi dengan dosaku, selesai sudah. Tetapi di dalam kekristenan kita dapat melihat di dalam Roma 6 ayat ke-23, sebab upah dosa ialah maut. Mau bicara tentang kematian yang kekal. Di saat kita berbuat dosa, di saat kita jatuh dalam dosa, di saat kita menjadi hamba dosa, dulu kita sebelum mengenal Allah, kita menganggap mungkin dengan kebaikan bisa menutupi segala dosa kita. Tidak. Tetapi dengan dosa adalah dosa. Saya kata sekali lagi, dosa adalah dosa, dan upah dosa ialah maut. Dan juga Roma 3 ayat ke-23 dikatakan seperti ini, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab semua orang, tidak terkecuali saya dan juga Anda. Saya adalah semua orang yang berbuat dosa. Saya ada duluannya adalah hamba dosa, dan kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kita hari ini juga melihat dan juga akan juga menikmati perjamuan kudus, berbicara tentang bagaimana darah Kristus dan juga tubuh Kristus yang mati di atas kayu salib itu memiliki tujuan supaya kita dapat menikmati karunia, supaya kita juga dapat menikmati keselamatan itu, dan juga untuk menunjukkan kita bahwa Kristus mati untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Dan Paulus juga menegaskan di pasal yang kedua, itu bukan hasil usahamu, nggak ada usaha manusia. Kenapa? Tuntutan Allah adalah suci, tuntutan Allah adalah sempurna, tuntutan Allah adalah kudus, dan tidak ada satu manusia pun yang bisa kudus sampai di dalam kematiannya, yang bisa sempurna di dalam kehidupannya. Tidak ada satupun manusia yang sempurna di dunia ini. Hanya Kristus adalah satu-satunya manusia yang sempurna. Tetapi tuntutan Allah adalah bagaimana kamu harus kudus, sebab aku kudus. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tidak ada manusia satupun di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, yang bisa mencapai kekudusan Allah. Karena natur kita adalah sebagai orang yang memiliki natur berdosa, dan kita kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena kematian Kristus dan juga kebangkitannya,
memberikan berita kemenangan. Supaya apa? Kita lepas dari kutuk dosa. Dan juga apa? Memberikan jaminan keselamatan buat setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Supaya setiap orang yang beriman kepada Tuhan dapat menerima keselamatan ini. Iman merupakan juga anugerah daripada Tuhan. Iman percaya kita itu karena anugerah Tuhan. Tuhan menganugerahkan iman buat kita, supaya kita dapat setia kepada Tuhan, supaya kita dapat percaya kepada Tuhan, supaya kita dapat meyakini segala sesuatu di dalam berkat Tuhan. Itu karena iman, dan iman itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kristus mati untuk menyelamatkan kita. Itu bukan hasil usahamu, itu karena pemberian Allah. Itu karena kasih karunia Allah. Anda dapat menjadi orang percaya, itu karena anugerah Allah. Anda dapat menjadi orang Kristen, itu karena anugerah Allah. Anda dapat setia kepada Tuhan, itu karena anugerah Allah. Anda dapat menikmati berkat rohani di dalam kedewasaan, di dalam pertumbuhan imanmu, itu karena anugerah Allah, bukan karena usaha manusia. Bukan karena usaha manusia. Ayat 9 dikatakan seperti ini juga. Itu bukan hasil pekerjaanmu, amalmu, perbuatan baikmu. Tidak sedikit itu menggoyahkan supaya kita diselamatkan. Tidak menggoyahkan Allah supaya kita diselamatkan. Tidak. Karena apa? Itu keselamatan bukan bicara tentang usaha manusia, tetapi itu bicara tentang pemberian Allah. Ayat 9. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Gak perlu kita sombong. Sebagai orang Kristen gak perlu kita sombong. Oh ya, aku sebagai orang Kristen aku diselamatkan oleh Tuhan kok karena aku percaya. Akhirnya kita sombong, itu dosa. Gak ada usaha manusia. Itu karena pemberian Allah. Gak perlu ada yang disombongkan. Terkadang manusia terlalu sombong. Orang Kristen terlalu sombong di dengan keselamatannya. Aku udah diselamatkan oleh Allah, udahlah, aku hidup seenaknya saja lah, hidup foya-foya, aku melakukan dosa gak apa-apa lah. Buktinya, aku diselamatkan oleh Tuhan kok, Tuhan memberikan jaminan kepastian kok buat aku kok. Jangan meremehkan anugerah, jangan menyanyiakan anugerah. Imanmu itu yang menuntun kau supaya kau berbuat baik. Anugerah Allah yang menuntun kau supaya kamu memiliki kecenderungan hati untuk melakukan sesuatu yang baik. Bukan berarti kita sebagai orang Kristen yang memiliki jaminan keselamatan di dalam karya Kristus kita hidup seenaknya. Sudah gak apa-apa lah, aku foya-foya, aku juga nanti mati akan masuk surga kok. Udahlah gak apa-apa lah, aku besok berbuat dosa, mungkin aku besok berzina, mungkin aku besok berbohong, atau mungkin aku besok melakukan suap, mungkin aku besok melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Udahlah gak apa-apa lah, aku berbuat dosa aja gak apa-apa. Oh juga nanti aku juga diselamatkan di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Tuhan ingin bahwa Tuhan ingin supaya kita mensyukuri anugerah Allah, mensyukuri pemberian Allah, mensyukuri kasih karunia Allah. Dengan apa? Dengan kita berbuat baik. Bukan karena untuk mencapai keselamatan, bukan untuk kita menggapai keselamatan, tidak. Karena kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan, hendaklah kamu berbuat baik. Segala bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di saat Anda menghargai keselamatan itu, di saat Anda tidak menyanyiakan keselamatan itu, dengan apa sih? Dengan Anda berbuat baik. Berbuat baik karena apa? Anda sudah diselamatkan, bukan untuk mencapai keselamatan. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu ya, bahwa Anda diselamatkan oleh Tuhan, Anda ditebus oleh Tuhan, sehingga Anda bisa berbuat baik. Ingat, berbuat baik bukan untuk menggapai keselamatan, tetapi karena Anda sudah diselamatkan oleh Allah. Anda berbuat baik karena Anda sudah diselamatkan oleh Allah. Saya akan membacakannya di dalam Efesus pasal yang pertama ayat keempat. Sebab di dalam Dia, Efesus pertama ayat keempat ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya ulang sekali lagi, Efesus 1 ayat keempat.
Sebab di dalam Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan itu sudah memilih kita. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah menentukan kita. Tuhan sudah memberikan penentuan atau juga pemilihan di dalam kita, sehingga kita menikmati keselamatan, supaya kita dapat menerima keselamatan itu, sehingga di dalam dunia ini kita melakukan sesuatu yang baik, yang tak bercacat di hadapan Allah, atau sesuatu yang kudus di hadapan Allah. Kita dapat berbuat baik itu bukan karena usaha kita, karena Tuhan sudah memilih kita, supaya engkau tak ciptakan di dunia ini untuk melakukan sesuatu yang baik. Tetapi Tuhan juga menghargai kita sebagai pribadi. Antonio memang katakan seperti ini, Bapak Ibu, seorang penulis yang sangat baik, saya sangat mengagumi. Katakan seperti ini, manusia itu bukan seperti robot, manusia itu bukan seperti boneka. Tetap Tuhan menghargai manusia sebagai pribadi. Tuhan memberikan kita kehendak bebas, tetapi kita adalah ciptaan yang berpribadi. Kalau kita pribadi berarti kita memiliki kehendak. Kita bukan robot. Tuhan menciptakan kita bukan berarti seperti robot, tidak. Tetapi Tuhan menciptakan kita itu sebagai pribadi. Kita menjadi seorang pribadi, tetapi dalam konteks ciptaan, sehingga kita dapat melakukan suatu kehendak-kehendak yang lain. Tuhan memberikan kehendak bebas kita untuk supaya kita dapat menentukan mana yang baik dan juga jalan jahat. Supaya manusia juga dapat mengambil suatu pilihan, supaya manusia juga dapat mengambil suatu keputusan. Tetapi di dalam anugerah Allah, di dalam Dia yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya akan kembalikan di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-10, Bapak Ibu. Karena kita ini buatan Allah, itu sama dengan Efesus 1 ayat 4 tadi. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kata dipersiapkan Allah sebelumnya itu merujuk pada Efesus 1 ayat 4 tadi, bahwa Tuhan menciptakan kita dari semula, ya kan? Dari semula Tuhan sudah memilih kita. Kita kembali yang ke-10, yang diciptakan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi seperti ini Bapak, di dalam ayat ke-10, Efesus 2 ayat 10, kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi seperti ini, kita dapat melakukan pekerjaan yang baik, kita dapat melayani Allah, kita dapat mengasihi Allah. Itu karena apa? Oleh karena Roh Kudus, oleh karena anugerah Allah, bukan karena usaha kita. Itu semuanya karena anugerah Allah. Tuhan menghargai kita sebagai pribadi, sehingga Tuhan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya Roh Kudus menuntun kita untuk dapat melakukan pekerjaan yang baik. Makanya dapat dipertanyakan seperti ini. Katanya orang Kristen, itu loh orang Kristen, ya toh? Biasanya kita dapat melihat seperti itu ya. Itu loh orang Kristen. Tetapi hidupnya kok nggak seperti orang Kristen loh. Saya melihat orang Kristen loh baik-baik orangnya. Buktinya juga hidupnya seperti itu, menyakiti orang lain, menjadi batu sandungan buat orang lain. Yang dulu saya juga pernah bahkan sering marah, orangnya emosian, orangnya egois, orangnya semaunya sendiri, tidak mau diatur, orangnya tidak taat, tidak setia kepada Tuhan, hidupnya tidak menjadi berkat buat orang lain, selalu menyakiti orang lain. Apakah itu orang Kristen? Apakah dia pantas kalau semisal dikatakan dia menjadi orang yang percaya? Orang yang Kristen, orang yang beriman, orang yang menikmati anugerah Allah adalah orang yang memiliki iman yang baik, memiliki kualitas yang iman yang baik, dan nanti akan tertampil dalam kehidupannya, dalam perbuatannya, dalam perkataannya, dalam pikirannya, dalam hatinya, itu pasti tertampil. Karena ini Bapak Ibu ya, makanya Yakobus katakan, ya, katakan seperti ini. Iman tanpa perbuatan adalah kosong atau mati. Makanya kalau Tuhan sudah menganugerahkan iman di dalam ayat ke-8, saya percaya orang yang beriman
pasti dia dapat hidup dengan baik. Kalau dia beriman, saya percaya dia akan pasti melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Karena apa? Roh Kudus ada dalam kehidupannya juga. Itu juga akan menuntun dia supaya dia dapat berbuat baik. Saya sangat miris kalau misalnya saya mendengar orang Kristen hidupnya amburadul, hidupnya semaunya sendiri, hidupnya nggak mau diatur, hidupnya tidak taat kepada Tuhan, sangat jauh dalam kehidupan kekristenan, sangat jauh dari Alkitabiah. Gimana dia menjadi orang Kristen kalau hidupnya aja seperti itu? Omongannya sangat kasar, tindakannya seperti itu, tidak mencerminkan Kristus. Pantas gak diselamatkan orang seperti itu? Layak gak menerima keselamatan? Layak gak dia disebut sebagai orang percaya? Katanya orang beriman, tetapi hidupnya seperti itu. Katanya orang beriman, tetapi juga selalu menyakiti orang lain. Katanya orang beriman, tetapi hidupnya tidak menjadi berkat. Katanya orang beriman, tetapi hidupmu tidak menjadi saluran berkat buat orang lain, buat keluargamu, buat tetanggamu, atau buat siapapun. Bahkan mungkin buat jemaat Tuhan. Hidupmu semaunya sendiri. Apakah itu pantas disebut sebagai orang percaya? Kita dapat berkaca pada diri kita sendiri, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tujuan Allah menciptakan kita supaya kita juga dapat mengasihi Allah. Allah lebih dahulu mengasihi kita supaya kita dapat apa? Selalu mengasihi Allah. Dengan kita memiliki iman, di saat itulah akan tertampil kasih-kasih Allah di dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, saya tegaskan sekali lagi pada kita semuanya, setiap yang mendengarkan di dalam ibadah online ini, di dalam ayat 10 bahwa kita itu buatan Allah dan diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Maka lakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupanmu. Syukuri anugerah Allah itu di dalam kehidupanmu. Nikmati anugerah Allah di dalam kehidupanmu. Jangan remehkan anugerah Allah di dalam kehidupanmu. Jangan sia-siakan anugerah Allah di dalam kehidupanmu. Dengan apa? Dengan kau hidup tekun di dalam ketaatan akan pekerjaan yang baik atau perbuatan yang baik. Penting gak perbuatan baik? Saya juga penting kok. Karena apa? Orang yang mensyukuri anugerah Allah, orang yang beriman kepada Allah, pasti orangnya hidupnya baik. Makanya Calvin dikatakan seperti ini di dalam bukunya Institut Biblia, di dalam bukunya Tulis juga kata seperti ini. John Calvin katakan seperti ini. Bukunya sangat baik. Seberapa jauh kamu mengenal Allah, seberapa jauh juga kamu mengenal dirimu sendiri. Kamu pengen tahu dirimu sendiri, kamu harus kenal Allah. Kamu pengen kenal Allah, kamu harus kenal dirimu sendiri. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Sejauh mana kamu mengenal Allah, sejauh mana juga mengenal dirimu sendiri. Kalau mengenal Allahnya kamu buruk, pasti hidupmu buruk. Kalau kamu mengenal Allahnya hanya sedikit, pasti juga perbuatan baik ada pasti sedikit. Kalau mengenal Allahmu yaitu baik, pasti hidupmu juga pasti baik. Kehidupanmu juga pasti akan sangat-sangat baik. Kalau kita dapat melihat orang percaya, kalau Anda melihat orang Kristen yang hidupnya tidak baik, saya percaya pengenalan dia kepada Allah itu sangat tidak baik. Pasti sangat buruk. Berarti dia belum mengenal Allah sebenar-benarnya. Saya tegaskan sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau Anda Bapak Ibu mengenal Allah dengan baik, pasti hidupmu sangat baik. Di dalam ortodoksi yang baik, pasti akan menghasilkan ortopraksi yang baik. Di dalam pengenalan Allah yang baik, pasti akan menghasilkan kehidupan yang baik. Saya percaya kalau dia memiliki pengajaran yang baik akan kebenaran firman Tuhan, dia sangat dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan, dia sangat intens belajar akan firman Tuhan, dia sangat baik mendengarkan suara Tuhan di dalam firman Tuhan dan juga suara Tuhan. Pasti saya percaya hidupnya pasti baik. Kalau dia tidak belajar firman Tuhan dengan baik, dia tidak mengenal Tuhan dengan baik,
dia jarang berdoa, jarang mendengarkan firman Tuhan, apalagi jarang membaca firman Tuhan, saya percaya hidupnya pasti tidak akan baik. Karena apa? Dia tidak mengenal Tuhan dengan baik, sehingga hidupnya tidak baik. Makanya Bapak Ibu, di dalam momen perjamuan suci ini, supaya kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan udah baik buat kita. Tuhan udah sangat sempurna karyanya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Apakah kita mau menyia-nyiakan kesempatan ini? Apakah kita mau meremehkan anugerah Tuhan? Masa kita akan menyalibkan Yesus berulang-ulang kali dengan kehidupan kita yang berdosa ini? Jangan sampai kita menyalibkan Tuhan Yesus berulang kali. Jangan hidup di dalam dosa. Tinggalkan dosa. Jangan kompromi lagi dengan dosa. Kamu sebagai umat tebusan Allah, kita semuanya adalah anak Tuhan, ciptaan Tuhan, buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus, supaya pasti kita dapat melakukan pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik. Jangan sia-siakan Bapak Ibu. Hidup cuma sekali. Nikmati karya Tuhan, nikmati Allah dalam kehidupan kita. Di dalam kamus Westminster katakan seperti ini, apa sih tujuan manusia? Ternyata tujuan manusia di dalam kamus Westminster, Bapak Ibu ya, ternyata jawaban seperti ini. Tujuan manusia ada di dunia ini, tujuan Allah menciptakan manusia supaya kita tuh yang pertama untuk memuliakan Allah, yang kedua untuk menikmati Allah. Jadi tujuan Allah di dunia ini untuk menciptakan kita di dunia ini, yang pertama supaya kita untuk memuliakan Allah, yang kedua untuk kita dapat menikmati Allah. Memuliakan Allah karena Tuhan yang mulia, Tuhan sebagai pencipta dan kita sebagai ciptaan. Selanya kita apa? Hidup memuliakan Tuhan, hidup selalu menyenangkan Tuhan, hidup untuk kemuliaan Tuhan dalam pelayananmu, dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu. Semuanya harus untuk kemuliaan Tuhan, harus memuliakan Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-30 katakan, jangan kau makan, jangan kau minum, atau di saat kau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk keuntungan diri kita sendiri. Tidak. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu tujuan Allah menciptakan kita. Karena Allah sebagai pencipta, kita sebagai ciptaan. Allah yang kudus, mengharapkan manusia juga tetap kudus sebagai ciptaan. Untuk apa sih? Tetap menjalin persekutuan kita dengan Allah, supaya kita memuliakan Tuhan, Tuhan disenangkan. Dan yang kedua, Tuhan menciptakan kita adalah untuk menikmati Allah. Supaya Bapak Ibu, Tuhan sudah mengasihi kita, hendaklah kita juga tetap mengasihi Allah. Kita dikasihi oleh Allah. Kita merasakan sukacita di dunia ini. Kita merasakan damai sejahtera di dunia ini. Kita merasakan ketenangan batin di dalam dunia ini. Kita merasakan kenyamanan di dunia ini. Kita menikmati persekutuan kita dengan Allah. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Itu berarti kita itu menikmati Allah. Kita menikmati surga di dalam hati kita. Di dalam keluarga tengkar terus. Di dalam keluarga berantem. Di dalam keluarga saling menyakiti. Di dalam keluarga saling balas dendam. Di dalam keluarga saling menjatuhkan. Di dalam keluarga tidak ada kerukunan. Di dalam keluarga tidak ada kedamaian sejahteraan. Di dalam keluarga tidak ada sukacita. Berarti kita belum bisa menikmati Allah. Berarti belum ada surga di dalam hatimu. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nikmati Allah. Nikmati persekutuan dengan Allah. Nikmati Allah di dalam pertumbuhan kerohanianmu. Nikmati Allah di dalam imanmu. Nikmati Allah di dalam keluargamu. Nikmati Allah di dalam pelayananmu. Nikmati Allah di dalam pekerjaanmu.
Di saat apa kamu melakukan sesuatu yang lain, melakukan apapun, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan daripada Tuhan. Bukan untuk mencari keuntungan diri kita sendiri, bukan untuk mencari kepuasan diri kita sendiri. Kita melayani Allah untuk kemuliaan Tuhan. Kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kita berkeluarga untuk memuliakan Tuhan. Kita melakukan sesuatu yang lain untuk kemuliaan Tuhan. Saya tegaskan untuk poin-poin yang penting Bapak Ibu ya, di dalam firman pada malam hari ini, bahwa keselamatan itu karena anugerah Allah. Keselamatan bukan karena usaha kita, tetapi semuanya karena pemberian daripada Allah. Ayat ke-8. Yang kedua, bahwa kita adalah ciptaan Allah dan buatan Allah. Yang kedua yaitu kita itu ciptaan Allah dan buatan Allah. Berarti kalau kita ciptaan Allah, kita buatan Allah, kita mensyukuri buat anugerah Allah, buat karya Allah. Dengan apa? Dengan melakukan sesuatu yang baik. Tunjukkan kalau Anda orang Kristen, tunjukkan Anda sebagai orang percaya, tunjukkan bahwa Anda adalah ciptaan baru, tunjukkan bahwa Anda sudah diselamatkan oleh Allah, tunjukkan bahwa Anda orang beriman. Dengan apa? Melakukan perbuatan yang baik. Penting gak berbuat baik? Saya percaya perbuatan baik juga penting, karena menunjukkan kualitas imanmu. Dengan engkau berbuat baik, menunjukkan bahwa engkau sangat mengenal Tuhan dengan baik. Kalau engkau tidak mengenal Tuhan dengan baik, pasti itu pasti tidak baik. Itu pasti hancur-hancuran, itu pasti amburadul. Pasti hidupmu, pasti, saya katakan pasti buruk. Makanya kenal Tuhan dengan baik, karena engkau ciptaan Allah. Kenal, biarlah kita mengenal pencipta kita, biarlah kita mengenal Tuhan kita dengan baik. Dengan apa sih? Dengan ibadah-ibadah kita, dengan doa-doa kita, dengan pembacaan firman Tuhan, dengan perenungan kita akan Tuhan, di saat-saat teduh kita dengan Tuhan. Di saat itulah kita berhubungan intim dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, saya katakan sekali lagi, tetap lakukan pekerjaan yang baik, lakukan perbuatan yang baik, untuk mensyukuri anugerah Allah yang ada, yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Saya nggak tahu Anda diselamatkan atau tidak. Saya tidak tahu Anda akan masuk surga atau masuk neraka. Yang tahu hanya Anda dengan Tuhan. Yang tahu bagaimana iman Anda dengan Tuhan. Saya tantang Bapak Ibu, apakah Anda sudah beriman kepada Tuhan? Apakah Anda sudah percaya di dalam hatimu bahwa Tuhan sebagai juru selamat Anda? Selama ini Anda apakah selalu meninggalkan Tuhan, atau Anda semakin dekat kepada Tuhan? Tuhan yang baik memberikan keselamatan buat kita, untuk kita dapat berbuat baik. Tunjukkan kualitas imanmu dengan engkau berbuat baik. Tunjukkan imanmu dengan engkau menjadi pribadi-pribadi yang menjadi saluran berkat buat orang lain. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Jangan sampai hidup kita selalu menyakiti orang lain. Jangan sampai hidup kita selalu mengecewakan orang lain. Jangan sampai hidup kita tidak ada perubahan. Jangan sampai hidup kita selalu jatuh dan hidup di dalam dosa. Jangan sampai kita terkungkung di dalam kesalahan. Jangan sampai kita terkungkung oleh karena dosa. Apa yang tidak baik dalam kehidupan? Ayo kita rubah. Tanya sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Syukuri anugerah tersebut dengan kau berbuat baik. Tuhan sangat baik buat kita, hendaklah kita juga tetap baik kepada Tuhan. Makanya saya katakan sekali lagi Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi orang percaya yang tidak memberikan Kristus dalam kehidupan kita. Hendaklah kita memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan, lewat doa-doa,
lewat saat teduhmu di dalam Tuhan. Ayo, jadilah berkat dalam kehidupanmu. Tetap lakukanlah yang baik. Tuhan memberikan iman buat kita supaya kita memiliki ketekunan, supaya kita memiliki ketaatan, supaya kita memiliki keintiman persekutuan dengan Tuhan. Itu bukan karena usahamu, itu karena anugerah Allah. Ayo, bagikan iman, bertumbuh iman. Kita doa, Tuhan tambahkan imanku Tuhan. Ampuni dosaku Tuhan. Aku mungkin kurang beriman. Mungkin aku terlalu egois mengandalkan diriku sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Selama ini mungkin aku jauh daripada Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Dekatkan aku lagi kepada Tuhan. Apalagi dengan ibadah online ini Bapak Ibu, ini merupakan ujian buat kita semuanya. Kita mau dekat Tuhan apa tidak? Kita tetap bersekutu lagi dengan Tuhan apa tidak? Kita tetap mengandalkan Tuhan atau tidak di dalam ibadah online seperti ini, di dalam pandemi corona seperti ini? Tuhan gak ingin kita jauh, karena Tuhan ingin kita selalu dekat. Tuhan ingin kita selalu bersekutu pada Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita selalu melihat anaknya. Tuhan ingin itu melihat anaknya selalu melakukan sesuatu yang menyenangkan buat Tuhan, buat sesama kita. Karena Tuhan ingin kualitas iman semakin bertambah dan semakin bertambah. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, apalagi engkau menjadi orang yang percaya, bahkan engkau para pelayan Tuhan. Mungkin kamu bisa melayani Tuhan dengan puji-pujian, mungkin kamu bisa melayani Tuhan dengan asal penerima tamu, mungkin kamu bisa melayani Tuhan dengan khotbah sekalipun. Tetapi hidupmu kalau selalu menyakiti orang lain, hidupmu tidak menjadi berkat buat orang lain, perlu dipertanyakan sejauh mana engkau sudah mengenal Tuhan. Engkau bisa mengajar, engkau bisa memuji Tuhan, engkau bisa berkata-kata dengan nasihat, engkau bisa berkata-kata dengan nubuat, engkau mungkin juga bisa melakukan suatu mujizat. Tetapi hidupmu selalu menjadi batu sandungan. Tuhan mengizinkan engkau pelayanan, mungkin aja Tuhan tidak memilih engkau. Alkitab katakan juga di dalam kitab Injil, Tuhan, aku sudah berseru padamu, Tuhan, aku sudah melakukan mujizat, Tuhan, aku sudah melakukan ini A, B, C, D, E dan segala macam. Tuhan katakan, aku tidak memilih engkau. Hei, kau pembuat kejahatan. Kita bisa melakukan puji-pujian, kita bisa menyanyikan puji-pujian, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Tetapi hidup ini selalu menjadi batu sandungan. Engkau bisa berkhotbah, aku bisa khotbah, haleluya, haleluya, aku bisa khotbah dan segala macam. Tetapi hidupmu tidak menjadi berkat kalau di luar khotbah. Engkau bisa memberikan renungan firman Tuhan, tetapi hidupmu selalu menyakiti, mengecewakan orang lain. Tuhan memang izinkan engkau melayani Tuhan, tapi Tuhan bisa tidak memilih engkau di dalam keselamatan. Karena orang yang beriman pasti akan tertampil baik di dalam ketaatannya, pasti akan tertampil baik di dalam ketekunannya. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Jangan ada orang yang menyombongkan diri atau memegahkan diri. Jangan sampai lagi kita meninggikan diri aku sebagai orang Kristen. Aku sudah diselamatkan oleh Tuhan, nggak perlu berbuat baik lah. Kalau aku pun berdosa pun nggak apa-apa, nanti aku diselamatkan kok. Aku minta ampun selesai sudah. Tidak. Orang yang menganggap meremehkan anugerah Allah itu adalah orang yang sangat bodoh. Berarti dia tidak mengenal Tuhan dengan baik. Dia tidak mengenal dengan baik tentang anugerah keselamatannya. Kalau engkau tetap hidup di dalam dosa, berarti engkau masih meremehkan anugerah Allah. Berarti engkau belum mengenal Allah dengan baik. Pelayananmu tidak menjadi jaminan engkau menjadi pribadi yang diselamatkan. Amalmu tidak menentukan bahwa engkau akan diselamatkan. Perbuatan baikmu tidak menentukan bahwa engkau akan diselamatkan. Karena semuanya karena anugerah Allah. Engkau diselamatkan karena kasih karunia Allah, karena pemberian daripada Allah. Di saat Allah menganugerahkan keselamatan buat kamu, Tuhan memperbarui kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik lagi, supaya kita untuk melakukan sesuatu yang
perbuatan yang baik. Ingat Bapak Ibu, perbuatan baik bukan untuk menggapai keselamatan, tetapi perbuatan baik karena engkau sudah diselamatkan. Perbuatan baik bukan untuk menggapai keselamatan, tetapi engkau berbuat baik karena sudah diselamatkan. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah beriman? Apakah Bapak Ibu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah Bapak Ibu sudah mengimani bahwa aku ada pribadi yang sudah diselamatkan? Apa kita selama ini sudah tekun di dalam Tuhan? Apa kita sudah berbuat baik di dalam Tuhan? Karena ciri-ciri orang yang diselamatkan adalah orang yang bisa berbuat baik. Ciri-ciri orang yang diselamatkan adalah dia menjadi saluran berkat. Ciri-ciri, tanda-tanda orang yang sudah diselamatkan, dia selalu hidupnya selalu menyenangkan Tuhan dan juga menyenangkan sesamanya. Itu yang menjadi poin penting buat kita semuanya Bapak Ibu. Tetap jangan sampai kita menyanyiakan anugerah Allah. Anugerah Allah itu sangat berharga. Anda sebagai orang Kristen tetap pertahankan iman dan jangan sampai kita goyah iman kita. Jangan apalagi sampai kita meninggalkan iman kita. Tetap kita beriman. Tetap kita teguh di dalam Tuhan. Lihatlah bahwa anugerah Allah luar biasa. Kematian Kristus, kebangkitannya adalah sesuatu yang sangat berharga untuk keselamatan kita. Tetap jangan remehkan anugerah, hidup di dalam kebaikan, lakukan sesuatu yang baik. Selalu mengingat karya Kristus di dalam perjamuan suci yang akan kita nikmati. Jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai kita meninggalkan iman kita. Ayo, tetap berbuat baiklah. Tetap melayani Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bagi kau yang melayani Tuhan, tetap kenallah Tuhan dengan baik. Engkau yang di dalam pekerjaan, engkau yang bekerja, muliakan Tuhan dalam pekerjaan. Engkau yang mungkin berumah tangga, engkau yang memiliki keluarga, muliakan Tuhan dengan keluargamu. Senangkan Tuhan dengan keluargamu. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Jangan sampai tidak ada karakter Kristus di dalam diri kita. Jangan sampai Kristus tertutup oleh karena dosa kita, oleh karena kesalahan kita, oleh karena kecerobohan kita. Ayo, tampilkan Kristus dalam kehidupan kita dengan buah roh yang ada di dalam kehidupan kita. Tetap kasih Allah. Jangan sampai kita meremehkan anugerah Allah. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan cukup sekian. Biarlah juga dapat memberkati kita semuanya, untuk kita lebih mengenal Allah lebih dalam lagi lewat doa kami, lewat persekutuan dengan firman-Mu, lewat ibadah-ibadah online, ibadah apapun, tetap dekat sama Tuhan. Jangan remehkan Tuhan. Jangan remehkan anugerah Allah. Dengan kau Bapak Ibu, dengan berbuat baik, dengan kau hidup tekun, jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Tetap jadilah berkat buat orang lain. Hidup cuma sekali, hidup cuma sebentar. Yakobus katakan hidup itu seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup kita cuma sekali. Tuhan memberikan kesempatan buat kita. Ayo, tetap muliakan Tuhan, tetap kasihi Tuhan, tetap senangkan Tuhan. Hidup cuma sekali, nggak tahu mungkin besok meninggal. Besok mungkin aku dipanggil Tuhan, aku nggak tahu. Tetapi aku hari ini mau belajar, mau menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Karena anugerah Tuhan sangat-sangat mulia dan berharga. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Tuhan sangat baik. Biarlah ajari kami untuk selalu menghargai anugerah-Mu Bapak. Tumbuhkan selalu iman kami, bentuk kami, tempat kami Bapak, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang baik yang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami Bapak. Kami mungkin jatuh, tetapi biarlah Kau akan membangkitkan kami, supaya kami lebih baik lagi, dan kami semuanya tidak jatuh dalam hal yang sama, kejatuhan yang sama, kesalahan yang sama. Biarlah kami menjadi pribadi yang ciptaan baru di dalam Tuhan, dan kami meresponinya dengan kami berbuat yang menyenangkan buat Tuhan dan juga sesama kami, buat orang lain.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Beri kami hati ketekunan, beri kami hati ketaatan, supaya kami selalu menyenangkan Tuhan, supaya kami selalu dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan, buat sesama kami, buat orang lain. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami, biar kami juga tetap hidup baik di dalam Engkau. Inilah firman-Mu Bapa, biar dapat menjadi berkat buat kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kekasih dalam Tuhan, diingatkan bahwa Tuhan Yesus mati dalam hidupnya itu menghapus dosa kita. Jadi kebesaran kasih perhatian Allah untuk isi dunia ini ada yang lain. Karena begitu besar kasih Allah, Yohanes 3:11, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ada satu jaminan bagi umat Kristiani yang ambil bagian tubuh dan darah Tuhan, maka kehidupan kekal itu sudah tersedia. Tinggal kita mengikuti petunjuk firman agar sampai kepada di mana kita bertemu Tuhan di surga yang mulia. Sebabnya kita akan makan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya kita akan angkat cawan Tuhan lewat kepala dan kita dengar firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya pada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kekasih Tuhan, di muka bumi tidak ada pengampunan dosa di luar darah Yesus. Agama nggak bisa, nabi rasul tidak ada yang bisa melenyapkan dosa kita, membebaskan kita dari dosa. Tapi darah Yesus, korban Kristus, nama Yesus yang membuat kita sekalian lepas dari dosa, lepas dari pekerjaan jahat iblis, lepas dari penghukuman kekal yang disebut neraka. Sebabnya kita akan makan dan minum. Sebab inilah darahku. Ya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya pada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebabnya darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah ini dengan doa ucapan syukur dan berkat. Segala kemuliaan bagi Tuhan yang dalam memimpin acara ibadah pada saat ini, di mana kebenaran Allah telah bagikan bagi kami. Bila kami tidak hanya menjadi pendengar yang saja, tetapi pelaku kebenaran firman Allah. Lebih kami bersekutu dalam tubuh darah Tuhan, supaya kehidupan kami betul-betul terlepas dari segala bentuk kehidupan lama, hawa nafsu dan dunia, dan hidup tubuh ini untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa untuk negara bangsa kami Indonesia yang sedang dilanda corona Tuhan. Ialah semuanya campur tangan, lindung doa umat Allah yang ada di negeri ini.
Berikanlah ya Tuhan seluruh doa umat-Mu sesuai janji-Mu, dan biarlah Engkau tolong bangsa ini, kerjakan apa rencana Tuhan untuk bangsa yang besar di Indonesia ini, sehingga juga banyak pertobatan hari-hari ke depan, sehingga jumlah orang yang diselamatkan terpenuhi dan Tuhan segera datang kali kedua menyambut hari yang sungguh penuh harapan. Itulah hidup yang sangat bahagia. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Bapa atas kami sekalian, menyertai kami dalam kehidupan hari-hari, penuh damai, sejahtera, sukacita, kemenangan, kesabaran. Demikian juga kita sekalian bersama Roh Kudus pulang ke tempat kita masing-masing dalam perlindungan Bapa Immanuel. Allah menyertai kita panjang jalan hidup ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.